Tragedi Natal, pembunuhan bayi, damai macam apa? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, ya. Pendeta Tan Hoi Nai. Tragedi Natal, pembunuhan anak-anak bayi, damai macam apa itu? Ya. Katanya Yesus datang membawa damai. Ya. Telah lahir Yesus, damailah di bumi katanya. Damai macam apa itu, Pak? Gara-gara Yesus lahir itu, Pak, terjadi pembunuhan massal bayi, anak-anak bayi. Damai macam apa itu? Seseorang tanya ke saya seperti itu, dan ini benar Alkitabiah. Di dalam Matius pasal 2 ayat 16, Raja Herodes itu mengeluarkan perintah pembunuhan anak-anak bayi di bawah 2 tahun. Nggak peduli laki, nggak peduli perempuan, di bawah 2 tahun. Ya. Di daerah mana, Pak? Bethlehem dan sekitarnya. Matius pasal 2 ayat 16. Kira-kira, Pak, jumlah bayi-bayi yang dibunuh kira-kira berapa, Pak? Ratusan, ya. Ratusan tapi di bawah 1.000, di bawah 1.000. Bethlehem dan sekitarnya, yang paling dekat Bethlehem kan Yerusalem. Nanti dia merembet jauh, bahkan kota-kota yang jauh pun Galilea, Nazaret, itu pun Yesus harus mengungsi. Padahal Yesus posisi di Nazaret, harus mengungsi ke Mesir. Mungkin juga nyampe Nazaret juga gitulah. Dicari-cari, ya, pembunuhan bayi, anak-anak bayi di bawah 2 tahun. Mungkin ratusan kali ya, tapi ya nggak sampai 1.000 sih. Ya. Perkiraan kita nggak nyampe 1.000. Terus itu Yesus itu membawa damai apa, Pak? Katanya, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Damai sejahtera, sukacita, datang dari surga. Damai macam apa, Pak? Membunuh bayi semua dibunuh kok gara-gara tragedi Natal itu. Bapak Ibu Saudara, Yesus lahir menggenapi apa? Mika 5 ayat 1 harus di Bethlehem. Ini dia yang dilakukan oleh gereja tertentu, gereja kuno, gereja yang berpatokan atau berkiblat kepada gereja purbakala, yang mengatakan bahwa Yesus lahir di Medal Eder. Medal Eder itu menara pengawas, ya, bukan di kandang. Gitu. Jadi menara pengawas itu tempat yang umum, ya, diketahui umum, ya, seperti itu. Ya, loh, kalau Yesus lahir di tempat umum, otomatis orang pada tahu dong, ya. Oh iya, kemarin ada seorang wanita melahirkan di sini. Kemana dia sekarang? Oh, kayaknya nginep deh di sana itu di Bethlehem. Dalam sehari 2 hari ketangkep itu Yesus dibunuh. Ya. Ya. Kalau Yesus ketangkep, ya tidak terjadi pembunuhan bayi yang ratusan itu, yang Matius 2 ayat 16. Ayo, ya. Justru yang terjadi adalah Yesus dicari-cari, perlu waktu 2 tahun nggak ketemu tuh. Ya, itu yang benar. Jadi tidak mungkin Yesus lahir di tempat umum, tidak mungkin. Ya. Justru Yesus lahir di tempat orang yang tidak diketahui orang, yang tidak banyak dibicarain orang. Sebenarnya lahir di kandang itu kan heboh ya sebenarnya ya. Ada orang lahir di kandang loh gitu. Sebenarnya itu pun diumpet-umpetin. Yang tahu Yesus lahir di kandang itu cuman 2 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah gembala. Gembala ini kemungkinan mereka malam-malam singgah di itu Medal Eder itu, reruntuhan itu pun juga, ya, karena udah usia 2000 tahun, nggak ada itu bangunan 2000 tahun, itu sudah reruntuhan. Dia
tinggal di reruntuhan Medal Eder itu. Lalu malaikat datang itu di kota Yerusalem pinggiran. Ya, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu itu para gembala itu oke di dalam Lukas 2 ayat 15. Yuk kita ke Yerusalem. Perkataan mari kita pergi ke Yerusalem artinya para gembala ini tidak ada di Yerusalem. Mari kita pergi ke Bethlehem. Artinya para gembala ini tidak berada di Bethlehem. Saya ulang ya. Lukas 2 ayat 15 itu para gembala itu berkata begini, marilah kita pergi ke Bethlehem. Artinya para gembala ini tidak sedang di Bethlehem, tapi di pinggiran Yerusalem yang oke lah bisa diterima. Dia ada di reruntuhan ya Medal Eder itu. Lalu mereka cepat-cepat ke Bethlehem. Hanya beberapa, mungkin ya 1 jaman begitulah lari dia. Ya, jadi bisa dipastikan karena Yerusalem dan Bethlehem ini 2 kota berdekatan, perbatasannya pasti bersentuhan itu. Perbatasan Yerusalem dengan perbatasan Bethlehem. Kalau jarak pusat kotanya itu cuma 8 kilo. Pusat kota Yerusalem dengan pusat kampung Bethlehem, balai desanya begitulah ya. Bethlehem itu desa ya. Balai desa Bethlehem sama pusat kota Yerusalem itu cuma 8 kilo. Nah, persinggungan di pinggirannya adalah ya mungkin hanya 1-2 kilo. Sehingga orang itu para gembala lari. Menjadi sangat jahat banget ya. Sangat jahat orang yang mengatakan Yesus itu lahirnya di Medal Eder. Jahat sekali orang ini. Kelompok gereja yang melakukan narasi seperti itu, gereja itu gereja yang kuno ya, berkiblat ke gereja purbakala ya. Membuat narasi seperti itu jahat sekali ya, ya. Ya, luar biasa jahatnya. Mungkin dengan maksud supaya Yesus itu jangan lahir di tempat hina dong. Kan diolok-olok terus. Yesus lahir di kandang. Ya. Masa nanti jadi Allah, jadi Tuhan kok lahirnya di kandang ya. Yesus lahir di kandang dalam rangka ngumpet. Loh, kalau Yesus nggak lahir di kandang ya ketahuan sama Herodes. Dibunuh. Ya. Lalu kenapa terjadi pembunuhan massal Pak, bayi-bayi? Apakah itu membawa damai? Itu kan urusannya Herodes. Ya, Herodes dirasuki iblis lah, pastilah ya. Ya, karena ada peran iblis di situ ya. Jangankan dari situ, dari dulu saja waktu di Wahyu pasal 12 juga iblis pengen membunuh itu anak ya. Lihat saja Wahyu pasal 12 mulai dari ayat 3 ya. Seperti itu ya. Ada itu terus wanita mau melahirkan lalu mau ditelan, itu kan nanti diwujudkan ketika lahir lalu dia ngompor-ngomporin Herodes, bunuh ya, seperti itu ya. Jadi clear sangat jahat orang yang membuat narasi Yesus lahir di Medal Eder. Saya ulang, gereja tertentu yang berkiblat kepada gereja purbakala ya, gereja-gereja purbakala sangat jahat membuat narasi bahwa Yesus lahir di Migdal Eder, yaitu malah diplesetin menjadi sebuah tempat yang mewah waktu itu katanya. Anda tidak tahu bahwa Yesus lahir di tempat yang tidak diketahui orang, di tempat yang tidak banyak orang tahu, tujuannya untuk ngumpet ya. Karena Yesus sedang dicari-cari oleh Herodes bekerja sama dengan ahli Taurat, Farisi dan Saduki. Akan dibunuh. Perlu waktu 2 tahun sampai Herodes mengambil keputusan. Nggak ketemu nih nyari Yesus 2 tahun. Bunuh semua. Semua bayi-bayi di bawah 2 tahun. Lalu Anda olok-olok lagi. Ya, diolok-olok lagi. Katanya membawa damai. Damai macam apa itu? Ya.
Ya kamu nanya sama itu yang hari ini yang membuat narasi jahat itu, tanya itu sama gereja itu, gereja Purbakala itu. Ya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi yang benar adalah Yesus lahir di Bethlehem, di tempat yang tidak diketahui secara massal, justru ngumpet, yaitu di sebuah kandang. Di sebuah kandang yang ada palungannya. Ini manger, ini khusus untuk kandang swine. Hanya 1 hari di kandang, kemudian udah besoknya dapat tempat penginapan di rumah penginapan. Lalu orang Majus datang ke Bethlehem, ketemu bayi Yesus, tidak masuk di kandang tapi masuk di rumah di dalam Matius 2 ayat 11. Lalu orang Majus tidak langsung pulang gitu. Bahkan ini prediksi kita ya, ini prediksi kita walaupun ini dikuatkan oleh ayat ya. Umur 40 hari Yesus itu melakukan pentahiran ya. Disunat umur 8 hari itu di Bethlehem, lalu 40 hari melakukan pentahiran ke Yerusalem. Nah, orang Majus sampai di situ. Orang Majus sampai di situ ya. Orang Majus sampai di situ lalu pulang ke Nazaret. Yesus pulang ke Nazaret, nggak pulang ke Bethlehem. Jadi Yesus itu ada di Bethlehem cuma 40 hari. Terus pulang ke Nazaret. Nah, di Nazaret itulah Maria dan Yusuf mendapat perintah pergi ke Mesir karena itu si raja itu mau membunuh, mau dibunuh oleh raja. Yesus mau dibunuh. Lalu pergi ke Mesir. Sebenarnya perintahnya kan Bethlehem dan sekitarnya, takut merembet sampai ke Nazaret, maka Yusuf dan Maria pun pergi dari Nazaret ke Mesir. Lalu nanti Herodes ini mati. Herodes itu yang ngancem-ngancem mau bunuh Yesus mati. Lalu malaikat ngasih tahu, balik aja, udah yang mau membunuh kamu udah mati itu. Terus balik, tapi baliknya nggak ke Bethlehem, ke Nazaret. Jadi Yesus itu di Bethlehem hanya 40 hari itu. Andai kan Yesus lahir di Medal Eder ya diketahuin oleh banyak orang ya, ketangkep dibunuh Yesusnya. Ya. Allah tidak merencanakan bahwa terjadi pembunuhan bayi, itu urusannya Herodes itu. Sama kalian tuh gereja yang berkiblat sama gereja Purbakala itu. Urusanmu sama Herodes itu, dosanya ditanggung oleh kamu sama Herodes itu. Jahat banget membuat narasi Yesus lahir di Medal Eder ya, udah gitu dipelintir-pelintir lagi. Medal Eder itu tempat yang mewah waktu itu, tempat screening domba. Domba itu di screening dulu di Medal Eder sebelum dilakukan persembahan di Bait Allah, katanya seperti itu. Itu ngarang bebas itu. Medal Eder ya, itu artinya menara pengawas, menara untuk ngawasin. Nggak ada itu screening di bawah, itu ngarang bebas itu. Para pendusta-pendusta dari gereja yang berkiblat kepada gereja Purbakala itu. Ngarang bebas doang, ngarang bebas itu. Jahat banget Pak ya, jahat banget. Ya, seperti itu ya. Hari ini para pendusta-pendusta dari gereja yang berkiblat kepada gereja Purbakala itu ya, itu membuat narasi seperti itu. Jahat Pak ya, jahat banget itu ya. Urusan terjadi pembunuhan itu adalah urusannya Herodes, karena Herodes sangat ketakutan dengan lahirnya Yesus. Tetapi Allah tidak pernah merancang rancangan jahat seperti itu sampai terjadi pembunuhan bayi di bawah 2 tahun yang diperkirakan jumlahnya ratusan karena Bethlehem dan sekitarnya. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi yang membuat narasi Yesus lahir di Medal Eder jahat banget itu. Ada gereja tertentu yang membuat narasi itu. Gereja ini berkiblat kepada gereja Purbakala di Syria. Jahat sekali kalian. Ya, super jahat itu. Cengenges-cengenges itu. Pendustanya itu. Ya, Yesus lahir di kandang. Kandang apa yang benar? Swine. Yang palungannya disebut manger. Sudah very clear. Tujuannya apa? Ngumpet supaya nggak ketahuan. Ya, jadi tragedi Natal, pembunuhan bayi tidak ada hubungannya dengan rencana Allah. Itu adalah betul-betul keputusan dari Herodes. Karena dia kepanasan hatinya, panas hati, bakal muncul Raja Israel, maka melakukan itu.
That it, ya, jangan membuat narasi-narasi jahat seperti yang dilakukan oleh yang mengatasnamakan gereja yang berkiblat kepada gereja-gereja purbakala, yang membuat narasi seperti itu. Yesus lahir di Middle Eder, ya, atau di menara pengawas yang mewah, ya, bukan di yang kandang yang hina, ya. Anda tidak sadar Anda sedang menghujat-hujat rancangan Allah waktu itu, ya. Ya, Yesus sengaja lahir di tempat hina, di sebuah kandang, karena dengan tujuan supaya tidak diketahui orang, untuk ngumpet di situ. Karena Yesus ini dicari-cari oleh Herodes, mau dibunuh. Urusan pembunuhan ratusan bayi itu urusannya Herodes, tidak ada hubungannya dengan rancangan Allah. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.